Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku semua yang kelas 10 di PKBM Al-Insan. Pada pagi hari ini kita belajar tentang sejarah Indonesia. Alhamdulillah ada Rofi yang hadir. Mudah-mudahan nanti teman-teman ananda berikutnya pada pertemuan berikutnya ananda semua bisa hadir ya tanpa ada kendala apapun. Nah, bagi yang bekerja Bapak tidak menghalangi, silahkan, karena memang kita juga harus mencari nafkah, kemudian mencari keberuntungan untuk melanjutkan hidup. Namanya juga sekarang kalau ada bahasa istilah nggak kerja ya nggak makan. Nah, artinya itu ya, mungkin ada juga kalian yang berjuang juga untuk sedang melanjutkan pendidikan seperti saat sekarang. Habis itu nanti juga ada yang melanjutkan jenjang perkuliahan ya. Nah, sekarang kita belajar sejarah Indonesia, bukan yang sejarah peminatan ya, sejarah Indonesia. Yang temakan adalah pentingnya belajar sejarah. Sejarah itu adalah ya peristiwa masa lalu yang terjadi, peristiwa masa lalu yang pernah terjadi ya, dan manusia itu sudah mengenal tulisan. Artinya kalau ketika berbicara tentang masa lalu, yang kita bahas adalah tentang karya atau tulisan yang pernah jadi tertinggal oleh manusia-manusia itu sendiri. Jadi konteks kita adalah belajar sejarah itu adalah manusia. Habis itu belajar sejarah juga disebut dengan seni. Ada juga sejarah sebagai sebuah peristiwa, ada juga sejarah sebagai pengalaman hidup. Nah, itu bagi teman-teman kita yang membutuhkan bahwa sejarah itu adalah pengalaman hidup bagi mereka ya. Nah, kita masuk ke sini. Sejarah mengajarkan pengalaman dan kebajikan terhadap umat manusia yang dapat mengetahui kesalahan manusia di masa lalu atau mengetahui kunci keberhasilan pendahulu kita. Artinya kesalahan di masa lalu, ketika kita ingin sukses ke depannya, jangan pernah kita mengulangi kesalahan itu. Apalagi kesalahan itu adalah kesalahan yang dapat merugikan diri kita sendiri. Jadi harapan Bapak adalah kalian jadikan sejarah itu sebagai motivasi diri ya. Kita lanjut bahwa pada masa penjajahan Belanda banyak pahlawan berperang melawan Belanda, misalnya Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Cut Nyak, Patimura dan lain-lain. Tapi perlawanan mereka selalu gagal, belum biasa membebaskan negeri kita dari penjajahan. Nah, ini dia. Kemudian politik itu pecah. Ada satu yang diambil adalah contoh, ini ada ikan lohan. Kenapa fenomena ikan lohan ini sekitar tahun 2000 kita masih ingat ya? Ikan lohan ini adalah menjadi ikan yang terpopuler, ikan yang mahal, kemudian ikan yang membawa keunikan, membawa keberkahan bagi mereka yang memeliharanya. Sehingga harga lohan itu adalah ikan yang cukup fantastis pada masa itu. Ini contoh ya nak ya. Ini adalah contoh bahwasanya ikan lohan itu pernah viral ya. Kemudian ada juga di bawah fenomena kedua, yaitu gelombang cinta atau disebut dengan bunga gelombang cinta. Fenomena bunga gelombang cinta atau aturium ini adalah sebuah tanaman hias yang juga viral pada masanya, yang dengan harga puluhan juta. Kalau nggak salah Bapak, kemarin ada juga satu yaitu keladi janda bolong ya, kalau nggak salah Bapak. Nah, itu juga viral kemarin, bunga keladi janda bolong. Di mana-mana orang mencarinya, harganya cukup mahal karena ini juga menjanjikan pada waktu itu sebagai ladang bisnis. Tapi hal-hal yang seperti ini bukan menjadikan bisnis itu lama. Ini adalah bisnis-bisnis yang sifatnya sementara, sehingga ketika lagi viral itu adalah kita manfaatkan momen itu untuk berbisnis ini. Tapi jangan berlebihan. Kenapa? Karena takutnya nanti ketika stok yang banyak, dia udah nggak viral, kita rugi sendiri ya. Nah, lanjut. Ramai membudidayakannya pada tahun 2000 sampai 2008. Habis itu batu aki. Nah, Bapak sendiri pakai ini batu aki ya. Batu aki ini pada awal 2015 cukup viral di kalangan selebritis ya, pejabat dan sebagainya. Fenomena-fenomena ini adalah fenomena yang membuat harga pasarnya pada waktu itu cukup fantastis ya. Tapi ingat, Ananda Kusuma, Bapak ingat, Bapak juga adalah salah satu pelaku daripada usaha yang ada ditayangkan ini, yang salah satunya tadi ikan lohan, kemudian bunga. Nah, habis itu batu aki. Nah, Bapak yang batu aki ya, ketika orang berbisnis batu aki, Bapak sempat berbisnis batu aki ya, tapi Bapak tidak membuat stok yang begitu banyak, sehingga
Karena Bapak mikirnya gini, ini adalah yang viral ini adalah sifatnya musiman. Kalau berbicara tentang musiman, takutnya nanti ke depannya kita tidak bisa memanfaatkan ini sebagai untuk usaha yang berkelanjutan sampai masa tua. Nah, karena ini harga yang mahal itu adalah berlakunya ketika dia lagi viral. Kalau tidak viral ya tidak mahal. Nah, kenapa Bapak bilang dulu berbisnis batu aki? Contoh sekarang nih Bapak pakai batu aki. Sebenarnya ada sebagian orang yang berbicara batu aki itu adalah sesuatu yang membawa dampak positif dalam kehidupannya. Ada juga yang berbicara ketika dia pakai batu aki itu lancar rezekinya. Ingat anak-anakku semua, bahwa benda mati seperti ini tidak membawa rezeki. Karena yang pembawa rezeki dan sejatinya pemberi rezeki itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya, jadi anak-anak semua, tidak ada yang melebihi kapasitas Tuhan untuk memberikan rezeki kepada kita. Tapi ada tapinya. Kenapa ini menjadi suatu yang favorit? Bapak sendiri mengalami, kalau bagi Bapak adalah sebuah kebutuhan. Kenapa Bapak bilang sebuah kebutuhan? Karena faktor kebiasaan Bapak memakai ini pada masa awal kuliah. Ketika Bapak tidak memakai batu aki, mau pergi-pergi, rasanya itu kurang. Kenapa? Itu bagi saya adalah fashionable. Bagi Bapak fashionable, bagi Bapak adalah kebutuhan untuk fashionable Bapak sendiri. Ketika tidak pakai, rasanya sangat kurang, sangat kurang sekali. Ya, jadi Bapak mikirnya, kok batu aki nggak pakai ya? Kok jari saya kosong ya? Gitu loh. Jadi kalau bagi Bapak menambah tingkat kepedean, ya benar, ya percaya diri benar. Tapi kalau berbicara tentang rezeki, Bapak juga nggak bisa berbicara banyak karena memang rezeki itu dari Tuhan. Tapi memang mungkin kadang-kadang ada orang yang ketika memakai ini pembawaan karakter dia tuh santai, slow, dingin, tidak emosional, sehingga ketika dia membawa wibawa yang seperti itu, yakinlah rezeki akan mengalir lancar untuk dia. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, contoh juga ikan lohan. Bapak sempat juga ini akuarium, kata teman Bapak, silakan pelihara ikan lohan karena lohan sekarang lagi viral, apalagi yang ada tulisan Cina-Cinanya ya, kalau nggak salah lohan itu ada tulisan sandi Cinanya. Ketika tulisan Cinanya itu bagus, nanti itu membawa rezeki, harganya yang puluhan juta bahkan ratusan juta. Itu kan bagi pelaku bisnis yang ini. Karena bagi Bapak, kenapa Bapak waktu itu tidak mau berbisnis ikan lohan ini? Karena bagi Bapak melihat atau memandang lohan ini adalah hewan atau binatang yang bernyawa, ya kan? Yang kita tidak tahu kapan dia akan apakah umurnya panjang atau dia akan mati setelah di tangan kita tidak tahu. Karena ada pembawaan orang itu yang tenang, ada pembawaan orang itu yang panas, ada pembawaan orang itu yang memang tidak bisa ngapa-ngapain juga. Nah, tapi inilah tadi yang Bapak bilang, ketika dia berbisnis ini, dia melihat siklus kebutuhan masyarakat terhadap ikan lohan seperti apa, ya. Kemudian bunga tadi juga, kenapa bunga itu viral, ya. Viralnya bunga tersebut adalah banyak kalangan ibu-ibu yang mencintai produk bunga tadi. Nah, sehingga mereka kadang-kadang biarlah tidak jajan, yang penting beli bunga ini. Nah, itu loh. Ya, namanya tumbuhan juga ada pasti hidup dan matinya. Takutnya nanti, ya, ketika kita ambil ternyata mati di tangan, nah kan membuat kita rugi sendiri. Harusnya untung malah buntung. Nah, oke, anak-anakku semua, apa tujuan pembelajaran yang dapat kita petik dari contoh tadi? Dari dua contoh peristiwa sejarah di atas, akhirnya kita memahami tentang pentingnya belajar sejarah. Di antaranya, satu, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan, tidak terpengaruh oleh ajarkan berita-berita atau tindakan seseorang atau kelompok yang mengarah pada memecah belah antar bangsa. Habis itu, apalagi sekarang banyak berita hoaks, baik itu lewat media sosial yang mengarah kepada memecah belah persatuan. Kemudian kita tidak latah terhadap fenomena masyarakat seperti ikan lohan, tanaman gelombang cinta, batu aki, sehingga kita selalu berhati-hati dalam bertindak. Nah, itu yang tadi Bapak bilang, apapun itu kita harus berhati-hati, jangan sampai nanti mengharapkan untung malah buntung, ya, mengharapkan keuntungan yang besar malah mendapatkan kerugian yang besar. Jadi kita bisa membaca situasi, jangan sampai tergiur dengan berita-berita hoaks dari media sosial.
Nah, Anda sudah tahu pentingnya belajar sejarah, kemudian apa yang dimaksud dengan sejarah? Secara umum, sejarah definisikan sebagai kejadian yang berlangsung terhadap sesuatu yang masa lampau disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan dan peristiwa. Nah, benar ya, bahwa sejarah itu adalah peninggalan dan peristiwa yang tidak dapat kita ubah. Nah, dalam belajar sejarah nanti kalian ada yang disebut dengan ruang dan waktu. Ya, kalau dalam sejarah berbicara ruang dan waktu, ruang itu adalah ruang itu merupakan tempat, waktu itu merupakan masa. Artinya ketika sebuah peristiwa dalam sejarah itu terjadi, maka ada tempat terjadinya, maka ada waktu, maka ada masa, ya. Kapan terjadinya permasalahan itu, kapan terjadinya kisah tersebut, kapan terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Nah, itu merupakan waktu. Ketika ditanyakan di mana tempat kejadiannya, nah itu adalah yang disebut dengan ruang, ya. Nah, dalam pelajaran sejarah juga kita membahas tentang praaksara, prasejarah, dan sejarah. Praaksara itu yang catat anak-anakku semua pahami, praaksara adalah kehidupan manusia di masa lampau yang belum ada tanda-tanda kehidupan manusia, yang hidup pada masa itu hanya lumut sama amfibi, ya, atau hewan-hewan amfibi seperti hewan yang bertulang rawan yang bisa hidup di dua alam. Kalau lumut juga bisa hidup di dua alam. Habis itu ada prasejarah. Prasejarah adalah kehidupan manusia yang pertama kali, tetapi manusia tersebut belum mengenal tulisan. Ingat ya, prasejarah belum mengenal tulisan. Kalau praaksara belum ada kehidupan apa-apa karena bumi awal terbentuk. Kalau yang sejarah adalah kehidupan di mana manusia tersebut sudah mengenal tulisan di masa yang lampau. Ini tadi yang kita belajar, bahwa belajar sejarah itu penting. Belajar sejarah itu adalah skema yang harus kita jalankan dalam kehidupan, sehingga sejarah itu bisa dijadikan cambuk atau jembatan atau pijakan kita untuk meniti masa depan, ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kronologis dalam sejarah. Berbicara tentang kronologis dalam sejarah adalah, kronologis itu adalah urutan waktu atau peristiwa. Jadi ketika kita berbicara tentang sejarah, tidak mau berbicara asbun atau asal bunyi. Kita harus mempunyai sumber, kita harus mempunyai kritik sumber, dinilai secara heuristik, ya, dikritik secara internal dan eksternal. Nah, jadi ditulis sejarah itu secara historiografi. Jadi, dalam sejarah ini tidak bisa asal-asalan. Kita harus memahami dulu konsepnya seperti apa. Tapi pada dasarnya sejarah itu merupakan, ya, pembelajaran yang bisa menjadi cambuk, yang bisa menjadi pijakan bagi kita untuk mencapai kesuksesan, ya. Nah, untuk si Rafi udah yang nulisnya udah sampai mana? Oh, sana ya. Oke, dia sampai titik aja ya. Jadi anak-anakku semua, ini teman kalian sedang mengerjakan catatan, habis itu dia mengerjakan rakitan. Nah, ini ada tugas penugasan 1. Tugas penugasan 1 ini yang harus kalian kerjakan di rumah, harus diselesaikan. Jangan lupa dipoto dan dikirim ke Umi, ya. Nah, ini tuliskan pengalaman sejarah menurut beberapa tokoh. Nah, ini dia, ya. Ini nanti dibuat juga oleh Rafiq, ya. Kemudian soal kedua, buatlah kesimpulan pengertian sejarah menurut versi Anda sendiri. Sejarah definisi sebagai kejadian berlangsung. Dalam belajar sejarah dapat mengetahui kesalahan-kesalahan manusia di masa lampau. Oke, mungkin yang untuk video pembelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa tugas ini kalian kerjakan di rumah. Bapak tutup, mohon maaf jika ada kekurangan, karena kekurangan itu datangnya dari Bapak, kelebihan datangnya dari Tuhan. Bapak tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.